Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nafi Pramesti, absen 12 dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Singosari. Yang akan saya jelaskan mulai dari letak geografisnya, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan agama, dan kehidupan sosial budayanya. Simak baik-baik ya penjelasan saya. Ada sebuah pernyataan, Kerajaan Singosari tidak dapat dipisahkan dari Kerajaan Kediri. Mengapa? Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok pada 1222 Masehi. Kerajaan Singosari beribu kota di Tumapel. Pada awalnya, Tumapel hanya sebuah wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Tumapel dipimpin oleh bupati bernama Ken Arok. Setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya dalam pertempuran di Desa Banter, Ken Arok mendirikan Kerajaan Singosari. Jadi awalnya, Kerajaan Singosari merupakan salah satu wilayah di Kerajaan Kediri. Ada 5 subbab yang akan saya jelaskan mengenai Kerajaan Singosari. Yang pertama ada letak geografis, yang kedua ada kehidupan politik, yang ketiga ada kehidupan ekonomi, yang keempat kehidupan agama, dan yang kelima kehidupan sosial budaya. Subbab pertama yang akan saya bahas adalah letak geografis. Lokasi Kerajaan Singosari diperkirakan terletak di wilayah Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari terletak di pegunungan yang subur. Selain itu, keberadaan Sungai Berantas yang berhulu di Gunung Arjuna membawa berkah bagi masyarakat Singosari. Subbab kedua yang akan saya bahas adalah kehidupan politik. Pada awalnya, kehidupan politik Kerajaan Singosari diwarnai intrik istana yang berkaitan dengan pembunuhan antar anggota kerajaan. Penguasa Singosari secara berturut-turut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Ken Arok, yang kedua ada Anusapati, yang ketiga ada Tohjaya, yang keempat ada Ranggabuni Wisnuwardana, dan yang terakhir ada Kertanegara. Ken Arok muncul sebagai raja pertama Kerajaan Singosari dan mendirikan dinasti bernama Rajasa atau Rajasa Wangsa atau Girindra Wangsa. Ketika diangkat menjadi seorang raja, Ken Arok bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi. Kerajaan Singosari mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Beberapa daerah yang berhasil dikuasai Singosari pada masa pemerintahan Raja Kertanegara antara lain Bali, Kalimantan Barat, Maluku, Sunda, dan Pahang. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kertanegara dibantu oleh 3 orang mahamantri, yaitu Rakrian I Hino, Rakrian I Sirikan, dan Rakrian I Halu. Masa pemerintahan Kertanegara, dia memperluas Kerajaan Singosari hingga keluar Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Oleh karena pada 1275 Masehi, Kertanegara mengirim pasukan ke Sumatera yang dipimpin oleh Mahesa Anabrang atau Kebo Anabrang. Pengiriman pasukan ini dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Kertanegara juga bermusuhan dengan Mongol. Permusuhan terjadi karena Kertanegara menolak tunduk kepada Kaisar Mongol. Bahkan Kertanegara melukai utusan Kubilai Khan yang bernama Mengki. Peristiwa ini menyebabkan Kubilai Khan marah dan mengirim pasukan ke Jawa untuk menaklukkan Singosari. Akan tetapi sebelum pasukan Mongol sampai di Jawa, Kerajaan Singosari sudah mengalami kehancuran akibat serangan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Dalam serangan ini, pasukan Kediri berhasil membunuh Kertanegara beserta para pembesar istananya. Dengan wafatnya Kertanegara, riwayat Kerajaan Singosari pun berakhir. Subbab ketiga yang akan saya bahas adalah kehidupan ekonomi. Sektor ekonomi Kerajaan Singosari menitik beratkan pada bidang pertanian. Akan tetapi, dengan keberadaan Sungai Berantas, sektor pelayaran dan perdagangan mengalami perkembangan pesat. Singosari menguasai pusat-pusat perdagangan di sepanjang aliran Sungai Berantas.
Pada masa pemerintahan Kertanegara, sektor perdagangan dan pelayaran Singosari berkembang pesat. Pada saat itu, Singosari menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Komoditasnya mulai dari beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Selanjutnya, kehidupan agama. Pada masa pemerintahan Kertanegara, terdapat upaya menyatukan agama Hindu Shiva dan Buddha Mahayana menjadi agama Tantrayana. Pendeta yang memimpin upacara agama Tantrayana disebut Dharma Dyaksa. Dalam perkembangannya, Tantrayana menjadi agama resmi kerajaan. Kondisi ini terlihat dari kegiatan Kertanegara dan para pembesar istana yang sering mengadakan upacara Tantrayana. Yang terakhir adalah kehidupan sosial budaya. Bidang sosial. Kehidupan sosial masyarakat Singosari selalu berubah, tergantung kebijakan raja dan kondisi politik. Setelah mengalami banyak guncangan sejak masa pemerintahan Ken Arok hingga Ranggawuni, kehidupan sosial Singosari mulai stabil pada masa pemerintahan Kertanegara. Saat menjalankan pemerintahan, Kertanegara berusaha untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Kemudian, bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan, masyarakat Singosari dikenal ahli dalam membuat candi dan patung. Candi peninggalannya antara lain Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari. Sementara itu, peninggalan berupa patung antara lain patung Ken Dedes sebagai perwujudan dari Dewi Prajna Paramita dan patung Joko Dolog sebagai perwujudan Raja Kertanegara. Berikut beberapa gambar peninggalan kerajaan Singosari. Yang pertama, ada Candi Kidal, seperti ini bentuknya. Kemudian yang kedua ada Candi Jago, dan yang terakhir adalah Candi Singosari. Selain itu, ada patung. Nah, yang pertama yang sebelah kiri ada patung Prajna Paramita yang merupakan perwujudan dari Ken Dedes, dan yang sebelah kanan ada patung Kertanegara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.